Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Alfian dengan NIM 2005523002, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi TRC. Saya akan mempresentasikan pengaruh situasi yang menyebabkan penyimpangan dari laporan standar guna untuk keperluan tugas akhir semester dengan mata kuliah Pengauditan 2, dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho. Berikut sekilas tentang Universitas Tikubang Semarang. Universitas Tikubang Semarang, disingkat Unisbang, adalah entrepreneurial university berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di pusat kota Semarang. Pada tanggal 28 April 1968, YPPMI mendirikan Akademi Keuangan dan Perbankan Akubang dengan satu jurusan, yaitu jurusan Keuangan dan Perbankan. Selanjutnya, pada tanggal 29 November 1984, dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 061/1984, membuka jurusan baru, yaitu jurusan Manajemen dengan program studi Diploma 3. Manajemen Informatika Keuangan dan Perbankan dengan status terdaftar pada tanggal 15 Mei 1989. Akubang dikembangkan menjadi sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan, disingkat Tikubang, dengan menambah jenjang pendidikan Diploma 4. Melihat kebutuhan masyarakat akan lulusan pendidikan tinggi, khususnya di bidang manajemen dan akuntansi yang terus meningkat, maka Tikubang dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE). Tikubang berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kepdikbud nomor 407 Dik/KEP 1992 tanggal 26 Agustus 1992. Dengan perubahan jurusan Manajemen Program Studi Manajemen Informatika Keuangan dan Perbankan menjadi jurusan Manajemen Program Studi Diploma 3 Manajemen Keuangan dengan status disamakan. Untuk melakukan jurusan Manajemen Program Studi D3 Manajemen Informatika Keuangan dan Perbankan pada tahun 1993, YPPMI mendirikan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Tikubang, disingkat AMIK Tikubang. Jurusan yang diselenggarakan adalah jurusan Manajemen Informatika, jenjang program Diploma 3, dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 D/1993 tanggal 23 Juli 1993. Berdirinya Tikubang untuk lebih meningkatkan keberadaannya dan mengantisipasi kebutuhan global, maka pada tahun 1994 AMIK Tikubang dikembangkan lagi menjadi sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tikubang, disingkat STMI Tikubang, dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 086 D/1994 tanggal 19 Agustus 1994. Jurusan yang diselenggarakan oleh Tikubang adalah: pertama, jurusan program studi S1 Manajemen Informatika. Kedua, jurusan program studi D3 Manajemen Informatika. Ketiga, jurusan program studi S1 Teknik Informatika. Pada tanggal 4 Maret 1998, dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 76 Dik/KIP 1998, program studi D3 Manajemen Informatika mendapat status diakui.
Untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan oleh pasar, maka STIMIX di Gobang membuka program studi D1 dan D2 Manajemen Informatika. Berdasarkan surat Koordinator Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah nomor 1727A 0062 AK 10 1998 tanggal 27 Juni 1998, program studi D1 dan D2 Manajemen Informatika mendapat status diakui mengikuti status program studi D3 Manajemen Informatika. 1 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 24 Maret 1999, program studi D3 termasuk D1 dan D2 Manajemen Informatika telah memperoleh status disamakan berdasarkan surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 71 Dikti Kep 1999, mengingat sumber daya dipandang cukup memadai pada tanggal 15 Februari 1999, STIMIX di Kubang menambah jurusan program studi baru, yaitu program studi D3 Komputerisasi Akuntansi dengan status terdaftar berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 26 Dikti KF 1999. Selanjutnya, dalam upaya memenuhi tenaga yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka STIMIX di Gubang membuka program studi baru, yaitu program studi D3 Teknik Komputer dengan status terdaftar. Berdasarkan surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 1604 Dikti KF 2000 tanggal 20 Mei 2000. Dalam rangka mengimbangi kepercayaan masyarakat kepada STIMIX di Gubang, maka telah dilakukan upaya proses akreditasi untuk 2 program studi S1, yaitu Manajemen Informatika, Sistem Informasi, dan Teknik Informatika. Dengan bekerja keras seluruh aktivitas akademika dan dukungan semua pihak, maka program studi S1 Manajemen Informatika dan program studi S1 Teknik Informatika telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional BAN atau PT. Dengan peringkat A untuk program studi S1 Manajemen Informatika dan peringkat B untuk program studi S1 Teknik Informatika, akreditasi merupakan salah satu cara standarisasi program studi yang dilakukan BAN PT atau perguruan tinggi. Berdirinya Unisbank. Dalam perkembangan selanjutnya, antara lain guna mengantisipasi kebutuhan global akan lulusan perguruan tinggi di berbagai bidang ilmu, maka STIMIX di Gubang berusaha menambah program studi baru multidisiplin ilmu. Selain STIMIX di Gubang, YPPMI juga mengelola STIBA dan STIH di Gubang. Oleh karena itu, untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan 3 sekolah tinggi di bawah satu yayasan sebagaimana tersebut di atas, maka STIMIX, STIBA, dan STIH di Gubang diupayakan untuk digabung menjadi sebuah universitas yang dapat menyelenggarakan program studi multidisiplin ilmu. Untuk maksud tersebut, maka YPPMI telah membentuk panitia pendirian universitas dengan nama Universitas di Gubang. Untuk fakultas pertama, yaitu Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi D3 Manajemen Informatika, D3 Komputerisasi Akuntansi, D3 Teknik Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika. Untuk fakultas kedua, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi D3 Bahasa Inggris, S1 Bahasa dan Sastra Inggris. Untuk fakultas ketiga, Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum.
Fakultas keempat, Fakultas Ekonomi dengan program studi D3 Manajemen Industri, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Dan untuk yang terakhir, Fakultas Teknik dengan program studi D3 Teknik Elektronika dan S1 Teknik Industri. Untuk selanjutnya, dengan awalan materi saya, perkenalan lagi dengan nama Arif Budi Alfian, NIM 2005523002, mata kuliah pengauditan 2. Penyimpangan laporan standar. Penyimpangan dari laporan standar atau penyimpangan dari laporan standar departures from the standard report terjadi apabila auditor menyimpulkan bahwa satu bahasa penjelasan harus ditambahkan pada laporan itu, walaupun masih menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau dua jenis pendapat yang berbeda harus dinyatakan pada laporan keuangan itu. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Tujuan dari informasi penjelasan adalah untuk memberi tahu pemakai laporan itu tentang satu atau lebih fakta material berkenan dengan audit atau laporan keuangan yang telah diaudit. Berikut daftar situasi yang dapat mengakibatkan penambahan informasi penjelasan pada laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang diperlukan untuk kewajaran penyajian dalam situasi tidak biasa. Inkonsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Ketidakpastian yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Keraguan yang substansial tentang kelangsungan usaha dan suatu entitas yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Penekanan suatu hal oleh auditor. Yang terakhir, pendapat berdasarkan sebagai dari laporan auditor lain di mana tidak ada pembatasan ruang lingkup dan tidak kesesuaian dengan GAAP. Pendapat wajar dengan pengecualian. Qualified opinion. Pendapat ini diberikan apabila auditor menaruh keberatan atau pengecualian bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan atau dalam keadaan bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan adalah wajar tanpa kecuali untuk hal-hal tertentu akibat faktor tertentu. Pembatasan ruang lingkup atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku umum yang menyebabkan kualifikasi pendapat. Satu atau lebih rekening yang tidak wajar. Pendapat tidak wajar, adverse opinion. Suatu pendapat bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil operasi seperti yang disyaratkan dalam prinsip akuntansi berlaku umum PABU. Hal ini diberikan auditor karena pengecualian atau kualifikasi terhadap kewajaran penyajian bersifat materialnya terdapat banyak rekening yang tidak wajar. Penolakan memberikan pendapat diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan secara tidak wajar. Penolakan ini timbul karena pembatasan ruang lingkup dan karena auditor tidak independen. Opsi laporan dari kedua jenis penyimpangan ini adalah sebagai berikut. Pembatasan ruang lingkup. Pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat. Kedua, ketidaksesuaian dengan GAAP. Pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar.
Berikut ini adalah daftar situasi yang dapat mengakibatkan penerbitan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat tidak wajar atau penolakan memberi pendapat. Pertama, pembatasan ruang lingkup. Kedua, ketidaksesuaian dengan GAAP selain dari ketidaksesuaian yang disyaratkan dengan GAAP yang dirumuskan dalam situasi tidak biasa. Ketiga, inkonsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Keempat, pengungkapan yang tidak memadai. Kelima, ketidakpastian yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Keenam, keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha entitas yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Situasi yang berkenaan dengan pemberian pendapat berdasarkan sebagian dari laporan auditor lain yang melibatkan pembatasan ruang lingkup atau ketidaksesuaian dengan GAAP. Pembatasan ruang lingkup. Dalam suatu audit yang dilakukan sesuai dengan GAAS, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi bersangkutan. Pembatasan ruang lingkup dapat ditentukan oleh klien atau berasal dari berbagai situasi. Contoh-contoh pembatasan yang diajukan oleh klien adalah penolakan untuk: pertama, memperkenalkan konfirmasi piutang. Kedua, menandatangani surat representasi klien. Dan yang ketiga, memberi auditor akses ke catatan rapat Dewan Komisaris. Penugasan pelaporan yang terbatas. Auditor dapat diminta untuk mengaudit satu laporan keuangan dasar seperti neraca, tetapi bukan yang lainnya. Penugasan seperti itu tidak melibatkan pembatasan ruang lingkup, selama auditor dapat menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu dalam situasi tersebut. Penugasan pelaporan yang terbatas. Apabila pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan, auditor harus menunjukkan pembatasan ruang lingkup dalam paragraf ruang lingkup, memberikan alasan substansif untuk pembatasan itu dalam paragraf penjelasan, menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian pada paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Penolakan memberikan pendapat. Apabila penolakan memberikan pendapat dinyatakan, pertama, paragraf pendahuluan dimodifikasi. Kedua, paragraf ruang lingkup ditiadakan. Ketiga, paragraf penjelasan disertakan setelah paragraf pendahuluan yang menjelaskan alasan-alasan penolakan memberikan pendapat. Keempat, paragraf ketiga dan kesimpulan berisi penolakan memberikan pendapat. Ketidaksesuaian dengan GAAP. Apabila laporan keuangan klien mengandung ketidaksesuaian dengan GAAP, maka pengaruhnya terhadap laporan auditor akan berbeda atas dasar apakah hal itu merupakan ketidaksesuaian yang diperlukan dengan GAAP yang dirumuskan atau ketidaksesuaian lain dengan GAAP. Opini wajar dengan pengecualian diberikan dalam kondisi adanya pembatasan lingkup audit, maupun oleh karena itu ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengecualian ini dapat diberikan atas ruang lingkup tertentu, skop, yakni dalam hal ada pembatasan ruang lingkup audit. Dapat pula diberikan atas opini audit itu.
sendiri dalam hal terjadi ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar audit yang berlaku, maupun keduanya, atas ruang lingkup berikut opini yang diberikan. Kedua, namun demikian perlu menjadi catatan bahwa opini wajar dengan pengecualian ini hanya dapat diberikan bila auditor menarik kesimpulan bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar, fairly stated. Jika tidak, maka auditor harus memberikan opini tidak wajar atau bahkan menolak memberikan opini apabila yang dilaporkan memang bersifat material. Opini tidak wajar diberikan apabila auditor mempercayai bahwa keseluruhan laporan keuangan mengandung kesalahan yang bersifat material yang disebabkan tidak disusunnya laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan apabila auditor tidak memiliki bukti yang cukup bahwa laporan keuangan disusun secara wajar, fairly stated. Hal ini dapat disebabkan adanya pembatasan ruang lingkup yang sedemikian besar, atau karena tidak adanya independensi auditor. Perbedaan ini, opini tidak menyatakan pendapat dengan opini tidak wajar, terletak pada atau tidaknya pengetahuan auditor mengenai ketidakwajaran laporan keuangan, not fairly stated. Inkonsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi. Pengaruh perubahan prinsip-prinsip akuntansi terdapat laporan audit. Tergantung pada apakah perubahan itu telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Suatu perubahan prinsip dilakukan dengan GAAP apabila pertama, prinsip baru itu merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dua, perubahan itu dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Ketiga, manajemen dapat memberi alasan bahwa prinsip yang baru lebih baik. Pengungkapan yang tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan yang menyertai tidak dapat mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh GAAP, maka laporan itu tidak disajikan secara wajar. Dalam kasus demikian, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP dan ada penyimpangan dari laporan. Jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang bertujuan menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi tetapi meniadakan laporan arus kas yang bertalian, maka auditor lazimnya akan menyimpulkan bahwa peniadaan itu memerlukan pendapatan dengan pengecualian. Informasi penting tersebut harus diberikan dalam satu atau lebih paragraf penjelasan pada laporan auditor, kecuali jika tidak dimasukkannya hal itu dalam laporan diakui menurut SAS. Pengaruh pemberian pendapat wajar dengan pengecualian terhadap laporan auditor karena pengungkapan yang tidak memadai disajikan. Laporan ini memenuhi standar laporan ketiga yang mengharuskan pemberian komentar atas laporan auditor. Jika pengungkapan manajemen dalam laporan keuangan tidak memadai
untuk penyajian yang wajar. Penyimpangan dari laporan standar auditor dapat dilakukan karena pengungkapan yang tidak memadai tidak sering terjadi. Dalam kebanyakan kasus, karena data yang diperlukan akan diungkapkan dalam laporan standar auditor, maka manajemen biasanya lebih suka membuat pengungkapan yang memungkinkan laporan standar dibuat. Keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. Tren negatif seperti kerugian operasi yang berulang, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari aktivitas operasi, dan aktivitas operasi. Dan rasio keuangan kunci yang buruk. Petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan seperti tidak dapat membayar hutang atau perjanjian pinjaman, pengungkapan pembayaran dividen, restrukturisasi hutang, dan ketidaktaatan terhadap persyaratan modal dasar. Ketiga, masalah internal seperti penghentian kerja. Ketergantungan yang besar pada keberhasilan proyek tertentu dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis. Masalah eksternal, yang terakhir masalah eksternal seperti kerugian pada franchise atau waralaba. Yang penting kerugian tidak diasuransikan dari gempa bumi atau banjir. Auditor tidak independen terhadap klien. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Tidak boleh dinyatakan auditor apabila dia yakin berdasarkan auditnya terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika disclaimer opinion disebabkan karena pembatasan lingkup audit. Auditor tidak diperkenakan mencantumkan paragraf lingkup audit seperti layaknya dalam opini yang lain. Auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak perlu harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf lingkup audit. Hal ini untuk menghindari kekaburan terhadap interpretasi dari disclaimer opinion. Pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Auditor harus memutuskan apakah bersedia atau tidak memikul tanggung jawab atas pekerjaan auditor lain sejauh hal itu berkaitan dengan laporan klien secara keseluruhan. Jika auditor utama menerima tanggung jawab ini, maka tidak ada referensi yang harus dibuat dalam laporan audit atas pemeriksaan auditor lain. Penekanan pada suatu hal. Pada beberapa situasi, auditor mungkin ingin menekankan dalam laporan audit hal-hal yang dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan secara memadai sampai tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Satu, menggunakan kata-kata standar dalam paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan pendapat. Kedua, menguraikan
hal-hal yang ditekankan dalam paragraf penjelasan. Dan ketiga, tidak membuat referensi ke materi penjelasan dalam paragraf pendapat. Keputusan untuk membuat referensi. Auditor utama dapat memutuskan untuk membuat referensi ke auditor lain bila satu atau lebih dari faktor-faktor di atas tidak ada. Auditor utama diharuskan menurut keputusan ini untuk mengajukan pertanyaan mengenai reputasi profesional auditor lain dan memperoleh representasi dari auditor lain bahwa ia independen terhadap klien. Keputusan untuk tidak membuat referensi. Auditor utama akan dapat mengambil keputusan ini bila pertama, auditor lain adalah kantor asosiasi atau koresponden yang pekerjaannya telah diketahui dengan baik oleh auditor utama. Kedua, pekerjaan tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan dan kendali auditor utama. Ketiga, auditor utama mereview program audit dan kertas kerja auditor lain. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk yang pertama, dalam paragraf pendahuluan, besarnya bagian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain harus ditunjukkan. Kedua, dalam paragraf ruang lingkup, laporan auditor lain harus dimasukkan dalam sumber dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat. Dan ketiga, dalam paragraf pendapat, referensi harus dibuat pada laporan auditor lain. Perubahan ini tidak menghasilkan laporan. 4 paragraf atau pendapat wajar dengan pengecualian. Referensi ke auditor lain dalam paragraf pendapat hanya menunjukkan tanggung jawab yang terpisah di antara para auditor. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas dalam laporan keuangan tidak memadai maka laporan itu tidak menyajikan secara wajar. Dengan demikian, auditor harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP yang mencakup pengungkapan informatif. Apabila perubahan prinsip-prinsip akuntansi dilakukan tidak sesuai dengan GAAP, maka auditor harus mengatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Tergantung pada materialistis perubahan itu. Selain itu, auditor juga harus menambahkan suatu paragraf penjelasan segera sebelum paragraf pendapat untuk menjelaskan ketidaksesuaian GAAP. Pengaruh terhadap laporan auditor. Kelalaian untuk mencatat atau mengungkapkan secara tepat
peristiwa kemudian dalam laporan keuangan dan menimbulkan penyimpangan dari laporan standar auditor. Tergantung pada materialitas. Auditor harus menyatakan baik, pendapat wajar dengan pengecualian, ataupun pendapat tidak wajar karena laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor utama kemudian harus memutuskan apakah bersedia untuk tidak memikul tanggung jawab atas pekerjaan auditor lain. Sejauh hal itu berkaitan dengan laporan klien, secara keseluruhan, jika auditor utama menerima tanggung jawab ini, maka tidak ada referensi yang harus dibuat dalam laporan audit atas pemeriksaan auditor lain. Akan tetapi, jika auditor utama tidak bersedia memikul tanggung jawab ini, maka standar laporan keempat mengharuskan referensi dilakukan ke auditor lain dalam laporan auditor. Tindakan ini diperlukan untuk menunjukkan pembagian tanggung jawab di antara kedua auditor, baik atas pekerjaan audit maupun pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain. Jika bagian dari pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor lain tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain, klien mempunyai satu atau lebih anak perusahaan, divisi atau cabang, maka klien itu mungkin perlu menugaskan lebih dari satu kantor akuntan untuk berpartisipasi dalam audit. Contohnya, asumsikan bahwa klien yang operasi utamanya berlokasi di Midwest mempunyai anak perusahaan di luar negeri yang diaudit oleh kantor akuntan asing. Apabila dua atau lebih kantor akuntan terlibat dalam suatu audit, maka satu kantor harus menjadi auditor utama. Titik keputusan ini harus didasarkan pada faktor-faktor seperti jumlah relatif dan signifikansi pekerjaan yang dilakukan serta luas pengetahuan perusahaan atas keseluruhan laporan. Perhatikan bahwa paragraf penjelasan menunjukkan kurangnya konsistensi dan menunjuk pembaca ke catatan atas laporan keuangan yang menguraikan perubahan prinsip itu. Kesetujuan auditor dengan perubahan itu tersirat dalam penerbitan pendapat wajar tanpa pengecualian. Paragraf penjelasan dalam laporan auditor memenuhi standar pelaporan kedua bahwa referensi ke konsistensi hanya diperlukan apabila prinsip akuntansi
tidak diterapkan secara konsisten selama periode berjalan dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Auditor mungkin diminta untuk melaporkan hasil audit atas salah satu unsur laporan keuangan pokok. Untuk melaporkan hasil audit atas neraca dan bukan atas laporan laba rugi. Laporan perubahan ekuitas atau laporan arus kas ini tidak menyangkut pembatasan lingkup audit. Jika akses auditor terhadap informasi yang mendasari laporan keuangan pokok tidak dibatasi, dan jika menerapkan semua prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan auditor, mungkin diminta hanya melaporkan neraca saja. Dari sisi lain ada standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. SAK berisi pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS IAI, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global, yakni International Financial Reporting Standards IFRS. SAK berbasis IFRS berlaku efektif sejak 2014. Ada fungsi standar akuntansi keuangan untuk keseragaman laporan keuangan. Yang pertama. Yang kedua, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Ketiga, mempermudah auditor dan pembacaan laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas berbeda. Itulah ragam SAK yang diterapkan di Indonesia. Tak hanya menjalankan proses akuntansi sesuai standar yang berlaku, seseorang akuntan juga harus memahami perbedaan standar-standar yang berlaku tersebut. Dengan menggunakan standar akuntansi, Anda dapat meningkatkan kualitas informasi yang ada pada laporan keuangan perusahaan. Kesimpulan dari laporan standar merupakan laporan yang memuat pendapat tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dan segala sesuatu yang bersifat material. Di antaranya adalah arus kas dari entitas yang ada, posisi keuangannya perusahaan, hasil usaha yang diperoleh, yang dinilai berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam suatu audit, biasanya entitas diasumsikan merupakan perusahaan yang berlanjutan going concern yang akan terus ada. Meskipun demikian, auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah dalam kenyataan entitas itu mempunyai kemampuan untuk terus melanjutkan usaha selama periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun sesudah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor tidak perlu merancang prosedur audit khusus untuk tujuan ini. Biasanya proses audit yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit lainnya harus cukup guna mengidentifikasi kondisi-kondisi dan peristiwa yang bila diperhitungkan secara agregat menunjukkan bahwa
ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas tersebut untuk melanjutkan usahanya. Suatu ikhtisar pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan auditor merupakan jenis penyimpangan yang ditunjukkan bersama dengan lokasi setiap informasi, penjelasan dan uraian setiap pengaruh utama lainnya terhadap laporan tersebut. Berikut tentang materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah ucapan atau salah ketik, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.